Kenalkan, ini Tony. Dia adalah seorang karyawan perusahaan swasta ternama. Masalah salary gak usah ditanya. Tapi ada hal lain yang membuat dirinya malas untuk berangkat ke kantor. Gimana enggak, dengan bos yang galak dan selalu menyulitkan hidupnya. Ditambah bawahan yang gak pernah menjalankan tugasnya dengan baik, membuat dia tidak enjoy dalam bekerja. Gak cuma itu, teman-teman dalam satu divisinya pun hanya sibuk dengan urusan masing-masing, tanpa peduli dengan urusan teman di samping kiri atau kanannya. Yang ini namanya Rani, satu angkatan dengan Tony, tapi kerja di divisi yang berbeda. Dia paling sebel dengan kebiasaan rekan kerjanya yang tidak jujur dalam bekerja. Markup dan penyalahgunaan wewenang sudah menjadi hal yang rutin yang dilihat Rani sehari-hari. Perusahaan rugi, siapa peduli? Kalau ini Tia, dia ini orangnya rajin, teliti, dan handal dalam pekerjaan. Tapi sayang, hal tersebut tidak berlaku untuk teman-temannya. Hasil kerja yang asal-asalan, ditambah slogan yang penting beres, sudah jadi kebiasaan. Bahkan jadi program harian teman-temannya. Cerita dalam tayangan tadi adalah contoh jika di suatu perusahaan mempunyai entropi budaya yang sangat tinggi. Apa itu entropi budaya? Entropi budaya adalah energi yang dipakai untuk kegiatan yang tidak produktif di suatu lingkungan pekerjaan. Entropi mengindikasikan suatu level konflik, friksi, dan frustasi di lingkungan kerja tersebut. Sebagai contoh, ada perusahaan A dan B yang kita ibaratkan sebagai sebuah kapal A dan B. Masing-masing kapal memiliki sejumlah pendayung dan satu kepala pendayung. Ketika ada instruksi agar seluruh pendayung untuk mendayung kapal ke depan sejauh 100 meter, tidak semua pendayung dalam kapal A mengikuti instruksi dari kepala pendayung tersebut. Sehingga kapal A melaju hanya sampai 50 meter saja. Ini yang dimaksud dengan high entropy budaya. Sedangkan dalam kapal B, semua pendayungnya mengikuti instruksi sesuai dengan apa yang diminta oleh kepala pendayung, sehingga kapal B dapat melaju sejauh 100 meter. Ini yang dimaksud dengan low entropy budaya. Bagaimana cara mengatasi nilai entropi budaya yang tinggi? Salah satunya adalah dengan menguatkan nilai-nilai organisasi yang dikehendaki.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menguatkan nilai-nilai yang dikehendaki dalam organisasi. Pertama adalah dengan internalisasi nilai budaya dan kampanye nilai budaya. Namun, cara ini hanya akan mempengaruhi 25% keberhasilan dalam mengubah nilai menjadi budaya. Kedua adalah membuat suatu sistem untuk mendukung diterapkannya nilai-nilai tersebut. Cara ini hanya akan mempengaruhi 35% keberhasilan mengubah nilai menjadi budaya. Ketiga adalah dengan membuat role model person dari pimpinan organisasi. Role model inilah yang akan memberikan contoh dari setiap kristalisasi nilai budaya yang dikehendaki. Cara ini merupakan cara paling efektif di mana akan mempengaruhi 40% keberhasilan mengubah nilai menjadi budaya. Lalu, kenapa budaya penting terhadap tujuan perusahaan? Menurut Kotter dan James Hesketh, perusahaan yang memiliki budaya yang kuat dan dapat beradaptasi dengan perubahan akan berasosiasi dengan finansial yang kuat. Bahkan, hal tersebut dapat meningkatkan lebih dari 700% net income perusahaan. Menurut Collin dan Porras, perusahaan yang memiliki visi dan misi yang jelas terhadap performa finansial akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan 16 kali lebih tinggi dibanding perusahaan lain. Dan menurut Jim Ware, budaya perusahaan yang lemah menyebabkan penurunan nilai aset hingga 82% dalam jangka waktu 3 tahun dan meningkatkan nilai turnover employee hingga 50%. Pada tahun 2015, Telkom sebagai parent dari subsidiary dan yayasan yang ada di bawahnya telah mencanangkan program budaya yang bernama Komunitas Provokasi Aktivasi Budaya atau lebih dikenal dengan Kipas Budaya. Yayasan Pendidikan Telkom sebagai salah satu entitas yang ada di bawah Telkom Group telah mengimplementasikan Kipas Budaya sesuai dengan tujuan dan kondisi di lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom. Selasa siang, Sharing Sareng Senior atau disingkat 5S adalah kegiatan sharing dari senior leader yaitu ketua yayasan, para direktur, dan para VP yang akan memberikan cerita inspiratif berdasarkan pengalaman pribadi. Jumat Jujur Jadi Juara atau disingkat 4J dilaksanakan setiap hari Jumat. Karyawan kantor yayasan menyelenggarakan sharing cerita di mana pesertanya adalah para staf di lingkungan kantor yayasan. Peserta sharing yang berpartisipasi di setiap harinya berjumlah lebih dari 2 orang. Gerak tubuh, olahraga, dan lari pagi atau lebih dikenal dengan GEOL. Ini adalah kegiatan olahraga bersama yang biasanya dilakukan pada hari Jumat pagi. Kegiatan ini melibatkan seluruh karyawan meliputi senior leader dan staf. Mereka bergabung menjadi satu untuk melaksanakan olahraga secara bersama-sama. Terakhir adalah program Jihad Iman yang merupakan singkatan dari Jiwa Sehat Ruhani Mantap. Program ini bertemakan agama dengan menghadirkan pembicara dari luar yang akan mengupas masalah-masalah dan memberikan motivasi kepada karyawan sehingga seluruh karyawan memahami bahwa bekerja adalah salah satu bentuk ibadah. Saya mengajak seluruh jajaran Yayasan Pendidikan Telkom tanpa kecuali melaksanakan program Kipas Budaya di Yayasan Pendidikan Telkom. Direktorat Development and Performance siap. Direktorat Primary and Secondary Education siap. Direktorat Higher Education siap. Direktorat General Affairs siap.
Mari kita wujudkan program Kipas Budaya Yayasan Pendidikan Telkom. Telkom Foundation bawa perubahan. Telkom Foundation bawa perubahan. Telkom Foundation bawa perubahan. Telkom Foundation bawa perubahan. Telkom Foundation bawa perubahan.